Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas Biokimia B. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis menggunakan spesimen, plasma, dan juga serum. Bisa di next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 2. Ada saya sendiri, Kalista Sadila, kemudian ada Afia Haira, Robi Akroman, Fadilah Nurul, Tasya Febiola, dan juga Rafa Wardani. Topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini terdiri dari beberapa poin, terutama ada pendahuluan, kemudian komposisi dan juga sifat dari masing-masing spesimen, kemudian cara ekstraksi secara umum, cara penyimpanan, kesulitan penanganan spesimen, analisis yang biasa dilakukan di klinis, serta instrumennya, dan juga analisis untuk spesimen dalam ranah klinis sesuai dengan metode standar. Untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan untuk pendahuluan. Next. Jadi serum ini merupakan bagian yang ada di dalam darah yang tidak mengandung zat pembukuan darah namun terdapat pada protein. Serum juga biasa digunakan sebagai keperluan diagnosa yang kemudian berguna sebagai penentu kadar HCG, kolesterol, gula, protein, dan zat lainnya yang ada di dalam darah. Sedangkan plasma adalah bagian dalam darah yang cair namun cenderung menggumpal karena mengandung nutrisi, hormon, dan zat pembeku darah. Untuk plasma sendiri sering digunakan dalam bidang medis, menjadi transfusi kepada para penderita hemofilia atau penyakit yang membuat pembekuan darah lainnya, seperti shock atau luka bakar, imunodefisiensi, dan lainnya. Next. Berikut ini merupakan komposisi dan sifat spesimen dari plasma dan serum. Next. Dari komposisi plasma sendiri itu, zat yang ada di dalam plasma tidak jauh berbeda dengan zat yang ada di dalam serum darah. Hanya saja di plasma itu mengandung antikoagulan atau sebagai pembeku darah. Volume plasma sendiri itu 55% dari sel darah atau 5% dari BB. Untuk serum itu mengandung zat protein, hormon, glukosa, elektrolit, antibodi, antigen, dan tanpa antikoagulan atau zat pembeku. Serum darah sendiri memiliki volume yang lebih kurang dari plasma darah. Next. Untuk sifatnya dari plasma dan serum sendiri itu darah lebih sulit dipisahkan dari darah karena bentuknya yang sama cair sehingga sulit dipisahkan. Plasma darah yang memiliki zat pembeku akan lebih mudah diambil atau dipisahkan dari dalam darah. Plasma mengandung lebih dari 100 protein yang mampu berikatan kuat dengan obat. Yang terakhir, beberapa penyakit dapat memodifikasi jumlah obat yang terikat pada plasma. Umumnya, kebanyakan obat berikatan lebih dari 70% terhadap protein plasma. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara ekstraksi secara umum pada plasma dan serum. Pada ekstraksi plasma sendiri, plasma dapat diperoleh dengan cara memisahkan komponen-komponen darah dari darah dengan metode sentrifugasi. Sentrifugasi itu apa? Sentrifugasi itu sendiri metode sedimentasi untuk memisahkan partikel-partikel dari suatu fluida berdasarkan berat jenisnya. Ekstraksi plasma sendiri yang pertama dengan disiapkan tabung yang berisi 1 mg NaF yang dialirkan darah vena ke dalam tabung tersebut. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 selama 1 menit. Lalu lapisan jernih berwarna kuning muda berada di bagian atas plasma NaF. Kemudian dipisahkan plasma dari sel merah dengan pipet tetes ke dalam tabung lainnya yang sudah diberi label sesuai dengan sampel. Selanjutnya ada ekstraksi serum, yang dimana mengekstraksikan serum dapat dilakukan dengan metode yang hampir serupa dengan ekstraksi plasma, di mana sejumlah volume darah dimasukkan ke dalam sebuah tabung, lalu dilakukan sentrifugasi. Ekstraksi serum pertama dimasukkan darah ke dalam tabungnya yang telah diberi label sesuai dengan sampel, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 selama 1 menit, lalu lapisan jernih berwarna kuning muda yang berada di bagian atas adalah serum, dan dipisahkan serum yang jernih dari sel darah merah dengan pipet tetes ke dalam tabung lainnya yang sudah diberi label sesuai dengan sampel. Selanjutnya ada cara penyimpanan pada serum
atau plasma dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 1-2 minggu sebelum dianalisis, dan penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam, dan penyimpanannya pada suhu kamar 15-25 derajat Celcius selama 4 jam praktis tidak mengubah metabolit, enzim-enzim, dan elektrolit. Selanjutnya, kesulitan penanganan dalam spesimennya. Pengambilan sampel yang digunakan haruslah menggunakan darah vena atau darah kapiler. Tetapi keakuratannya pemeriksaan lebih baik menggunakan sampel yang didapatkan darah dari vena. Untuk meminimalisir terjadinya error pada hasil dan sampel harus spesifik. Pengambilannya tidak asal-asalan dan harus diketahui asal si sampel tersebut. Dan penyiapannya membutuhkan pengolahan dari tindakan khusus terlebih dahulu sebelum digunakan sepenuhnya. Maka, sampel darah yang diambil tidak bisa langsung dikategorikan sebagai spesimen dan diperlukan tindakan pemisahan yang spesifik terlebih dahulu. Dalam penyimpanan sampel yang diambil harus secepatnya diperiksa untuk memperoleh hasil yang akurat. Apabila tidak, maka sampel harus disimpan dengan benar-benar agar tidak terjadi perubahan proporsi dalam serum. Apabila harus disimpan terlebih dahulu, maka disimpan harus sesuai dengan prosedur yang baik dengan batasan waktu yang sedikit. Selanjutnya ada analisis menggunakan instrumen yang umum digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis ini, next. Dalam analisis spesimen plasma atau serum, umumnya menggunakan metode HPLC dengan deteksi UV karena memiliki sensitivitas yang tinggi. Sebelumnya, prinsip dasar dari HPLC itu sendiri yaitu pemisahan analit berdasarkan kepolarannya dengan kolom sebagai fase diamnya dan larutan senyawa sebagai fase geraknya. Next. Analisa tersebut umumnya digunakan untuk obat warfarin dalam plasma. Untuk detektor sendiri digunakan yaitu spektroskopi massa. Spektroskopi massa ini lebih sering digunakan karena memiliki spesifisitas dan selektivitas yang tinggi dan dapat digunakan dalam menganalisis sampel yang banyak dalam satu waktu yang singkat. Sedangkan untuk kolom yang digunakan yaitu C18 karena kolom tersebut lebih sering digunakan karena memiliki rantai alkil yang panjang dan lebih efisien dalam pemisahan senyawa nonpolar. Sedangkan rantai alkil yang lebih pendek lebih efisien untuk pemisahan senyawa polar. Oleh karena itu, warfarin yang sifatnya semipolar lebih efisien menggunakan kolom C18. Untuk kelebihannya sendiri yaitu seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi karena memiliki nilai batas bawah kuantifikasi paling rendah yakni 0,014 nanogram per mililiter. Namun dari itu semua terdapat kekurangan pada detektornya, yaitu berupa biaya pengeluaran yang dibutuhkan cukup mahal karena diperlukan alat-alat yang cukup canggih. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis untuk spesimen dalam ranah klinis. Next. Berikut merupakan jurnal yang kami gunakan. Next. Material dan metode dengan LC condition yaitu kolom yang digunakan yaitu reverse fase, kemudian fase geraknya 85% CH3CN dengan 1 mm NH4OAC dan 0,1 mm HCOOH. Flow rate-nya yaitu 0,3 ml per menit. Volume injeksinya yaitu 5 mikroliter. Massa spektrofotometer massa kondisinya itu tipe MS, triple quadruple mass spectrometer, tipe ionisasinya ESI, collision gasnya yaitu argon. Next. Cara kerjanya itu pertama persiapan standar kalibrasi dan kualitas sampel kontrol. Yang pertama larutan stok 0,5 mg per mililiter. Untuk
quetiapin disiapkan dalam metanol 50% dan diencerkan secara berurutan dengan metanol 50% dengan konsentrasi 0,02, 0,06, 1, 2, 6, 10, 12, 18, 24, 30, dan 100 nanogram per mikroliter. Yang kedua, larutan stok 0,5 mg per mililiter untuk clozapin disiapkan dalam metanol 50% dan kemudian diencerkan lebih lanjut dengan metanol 50%. Kemudian standar kalibrasi plasma quetiapin dibuat dengan memasukkan sejumlah larutan standar yang sesuai dalam plasma. Next. Kemudian yaitu persiapan sampel. Yang pertama untuk aliquot 100 mikroliter sampel plasma, 50 mikroliter larutan clozapin 0,5 nanogram per mililiter, kemudian ditambahkan NaOH 0,1 mikroliter dan di vortex selama 1 menit. Kemudian campuran di vortex selama 3 menit dengan penambahan 3 ml di etil ether. Kemudian setelah 5 menit desentrifugasi, lapisan organik dipindahkan ke tabung lain. Keempat, sampel kemudian diuapkan sampai kering di bawah N2 aliran dan dilarutkan dalam 1 ml 50% MeOH. Kemudian sampel diinjeksi ke LC-MS. Next. Kemudian yaitu analisis metode LC-MS. Yang pertama, 8 ml darah dikeluarkan dengan venepunktur sebelum pemberian dosis dan pada 0,03, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, dan 48 jam setelahnya. Kemudian sampel darah dikumpulkan ke dalam tabung heparin. Setelah itu, setiap pengambilan sampel darah, plasma dipisahkan dengan sentrifugasi pada 1080 gram selama 1080 kali gram selama 5 menit dan disimpan pada minus 70 derajat Celcius sampai dianalisis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan dari validasi metode menggunakan LC-MS untuk terkait analisis menggunakan spesimen plasma, dalam hal ini untuk mendeteksi keberadaan quetiapin. Bisa di next. Jadi berikut adalah beberapa mode yang bisa dilakukan untuk analisis dengan menggunakan instrumen LC-MS. Jadi tipe MS-MS yang digunakan atau mass spectrometer yang digunakan pada analisis kali ini adalah tipe triple quadruple mass spectrometer, di mana tipe tersebut merupakan diklaim memiliki spesifitas dan juga selektivitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tipe yang lainnya. Dalam hal ini adalah LC-MS yang lainnya gitu. Nah, jadi ada beberapa mode yang bisa dilakukan. Ada full scan mode, product ion scan, dan juga SRM atau selective reaction monitoring. Sebenarnya ada beberapa mode lain yang bisa dilakukan, namun ketiga mode ini adalah beberapa mode yang biasa digunakan dan apabila merujuk pada jurnal yang digunakan, tiga mode ini adalah mode yang akan dijelaskan. Jadi pertama ada full scan mode, di mana kalau untuk full scan mode ini digunakan untuk mengidentifikasi prekursor atau fragmen ion prekursor dari molekul yang diinginkan. Jadi rekan-rekan bisa melihat ilustrasi yang tertera pada slide. Jadi untuk mode yang digunakan ini dilakukan untuk menentukan mass to charge ratio atau M/Z dari analit yang kita inginkan gitu. Jadi untuk full scan mode sendiri dia biasanya untuk menentukan parent drug-nya begitu. Kemudian dari M/Z yang didapatkan itu akan masuk ke product ion scan. Kemudian pada tabung Q2 itu akan disemprotkan collision gas, dalam hal ini digunakan gas argon. Jadi collision gas sendiri digunakan untuk memungkinkan terjadinya benturan lebih lanjut sehingga jauh lebih spesifik gitu M/Z-nya yang bisa digunakan. Kemudian terakhir masuk ke selective reaction monitoring. Bisa di next. Nah, jadi untuk di selective reacting monitoring ini, MS-MS yang digunakan adalah M/Z 384,1 hingga 253,1 serta 327 hingga 270 untuk quetiapin dan juga clozapin sebagai standar internalnya gitu. Jadi
untuk analisis ini, penggunaan standar internal itu bertujuan untuk meningkatkan akurasi serta presisi dari analisis. Karena kadar analit yang dianalisis itu cenderung kecil, serta terdapat beberapa kemungkinan-kemungkinan lain, baik itu selama preparasi maupun juga analisis, seperti halnya kehilangan. Jadi kehilangannya dapat terjadi misalkan selama proses transfer, maupun sampelnya bisa menguap, dan lain sebagainya. Sehingga dengan menambahkan standar internal ini, dapat mengkoreksi ataupun mengkompensasi kehilangan tersebut dengan menggunakan rasio respon antara analit dan juga standar internal untuk kuantisasinya. Untuk kromatogramnya dapat terlihat pada slide, pada sebelah kiri yang bagian A itu merupakan kromatogram untuk quetiapin, sementara yang bagian B itu untuk clozapin, untuk standar internalnya. Bisa di next. Nah, berikut adalah beberapa hasil validasi metode untuk matrix effect, linearitas, dan juga LLOQ. Jadi untuk linearitasnya sendiri itu dikategorikan baik, ditandai dengan nilai R-nya yang sebesar 0,99. Kemudian untuk persamaan kurva kalibrasinya dapat terlihat pada slide. Kemudian untuk LLOQ-nya atau limit of quantization-nya itu sebesar 1 nanogram per mililiter. Kemudian untuk efek matriks relatif kurang dari 4,3%, yang menunjukkan bahwa dampak ataupun efek dari matriks plasma yang diekstraksi itu cenderung lemah ataupun konsisten dan terbatas. Kemudian untuk selektivitasnya sendiri memenuhi syarat. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat pada pada slide berikutnya. Bisa di next. Nah, jadi ini adalah beberapa kromatogram yang digunakan untuk menunjukkan selektivitas dari penggunaan LC-MS untuk analisis quetiapin. Pada bagian A itu merupakan kromatogram dari blanco, jadi sampel plasma yang tidak diberikan baik itu analit, standar internal, ataupun tidak diberikan administrasi dari quetiapin tablet. Kemudian untuk sampel B itu merupakan blanco plasma, tapi diberikan analit dan juga standar internal, yaitu quetiapin dan juga clozapin. Kemudian untuk bagian C itu merupakan real sampelnya, jadi sampel plasma dari beberapa volunteer pasien yang sebelumnya telah diberikan 200 mg quetiapin tablet. Nah, pada kromatogram dapat terlihat bahwa hasil kromatogram yang diberikan itu tidak terdapat kontaminasi ataupun intervensi dari kontaminan lainnya. Dapat ditunjukkan bahwa tidak terdapat puncak selain baik itu analit maupun clozapinnya sebagai standar internal, sehingga dapat dikatakan bahwa analisis quetiapin dengan menggunakan LC-MS ini memiliki selektivitas yang cukup tinggi sesuai dengan klaim yang tertera pada instrumennya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk akurasi dan presisi data, dari data yang ditunjukkan pada tabel, setiap level QC dari quetiapin, presisi dari setiap pengulangan yang sama dan pengulangan yang berbeda, kondisinya adalah kurang dari 6,1 dan 7,4%. Dan untuk akurasinya berada di angka 4,7% untuk pengulangan yang sama, dan untuk pengulangan yang berbeda kondisinya pada angka 5,7%. Ini membuktikan bahwa akurasi dan presisi dari metode LC-MS dapat diterima untuk penentuan quetiapin dalam plasma manusia karena batas persentasenya adalah kurang lebih sama dengan 15%. Next. Untuk bagian pemulihan absolut, hasil dari ekstraksi pemulihan adalah 94,1 plus minus 2,4%, yang kedua 92,5 plus minus 2,5%, dan yang terakhir 92,5 plus minus 2,9%. Pada konsentrasi 3, 500, dan 1300 nanogram per mili, yang dinilai cukup tinggi. Untuk stabilitasnya, dilakukan stabilitas pembekuan dan pencairan untuk quetiapin dalam plasma, dengan dua konsentrasi yang dipilih, yaitu 3 dan 1300 nanogram per mili dalam 3 replikasi. Perbedaan konsentrasi antara sebelum dan sesudah uji adalah 5,5% setelah dilakukan selama 3 siklus, yang menandakan quetiapin dalam plasma sudah cukup stabil. Next. Studi in vivo pharmacokinetic.
Konsentrasi plasma quetiapin rata-rata dari 23 sukarelawan yang telah ditentukan oleh metode LC-MS. Parameter farmakokinetiknya yang tercantum dalam tabel ini menjelaskan bahwa variasi antar individu ada setelah pemberian quetiapin dalam jumlah yang sama. Selisih antara nilai maksimum dan minimum konsentrasi maksimal kira-kira 4 kali, yaitu 1295 dan 274 nanogram per mili. Dan waktu untuk mencapai puncak konsentrasi plasma atau Tmax juga menunjukkan perbedaan mulai dari 0,5 hingga 3 jam. Variasi antar individu tercermin standar deviasi yang cukup besar juga nilainya. Jadi dari metode LC-MS ini bisa menjadi salah satu alternatif yang mempunyai sensitivitas yang baik, serta juga lebih baik daripada sistem GC karena tidak ribet, karena tidak harus melakukan sistem derivatisasi. Next. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kami terkait analisis menggunakan serum plasma dan juga serum. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.